Diceritakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumin fid darin amin. Ada sebagian daripada kelompok sufi. Nah, jadi sebagian orang ini punya guru menjalani jalan-jalan tasawuf. Lalu dia sedang berjalan-jalan, lalu dia melewati seorang pendeta, mungkin daripada Kristen atau Yahudi, pendeta Bahri. Nah, kalau Bahri itu kan pendeta-pendeta nang luar Islam tuh harap juga ada juga tuh bisi nang apa, bukan harat nang diri atau juga kan ada isi suatu nasihat-nasihat baik lah. Nah, dimakan ia tuh tauhidnya harus bujur. Nah, Bahri itu kayak itu. Lalu ketika itu duduk bersamanya, lalu berpandiran. Oh bagus nih pendeta ini dipandiri, nyambung aja. Nah, lalu mengisahkan keadaannya ini. Akhirnya orang nang si murid tadi hendak benar mengislamakan pendeta supaya inya nih jangan sampai tertipu dengan agamanya nih kan. Walaupun dia sudah benar dalam beranggapan berperilaku sama manusia, tapi tauhidnya kada beres. Artinya kada mampu Allah sebagai Tuhan nih. Harus diselamatkan. Dia ini tertipu berita nih. Dia merasa adem ayam aja keadaannya, padahal ada satu penting lagi tauhidnya itu kada beres. Jadi hendak mengislamakan. Lalu bersemangatlah si murid tadi berbicara berpandir berita tadi. Nah, pandir cuaca bandirakan. Lalu ujar si pendeta, wahai orang Islam, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam itu beliau punya kemampuan menahan diri dari makan sampai 40 hari. Itu adalah mukjizat Nabi Isa, betul Kristen lah. Itu adalah mukjizat Nabi Isa yang tidak pernah terjadi bagi seorang nabi selainnya dan orang-orang wali. Ini kebanggaan kami jadinya kan, biar pemerintah Kristen tadi. Nabi Isa itu tahan 40 hari kada makan. Ini kada ada nabi yang lain kayak itu atau wali. Nah, akhirnya ujarna orang murid daripada nang tasawuf tadi. Nah, kayak ini nah. Itu kan Nabi ujar sampian Nabi Isa tahan 40 hari. Amus adanya aku bang umat Nabi Muhammad, aku bertahan juga kada makan 50 hari. Aku na sampian meninggalkan agama Kristen ini masuk agama Islam. Dan sampian yakin bahwasanya Islam itu benar dan pian berada pada agama Kristen atau agama yang pian anut ini salah. Ayo ujinya taruhan kita. Ada harapan ada manusia yang sanggup menyamai Nabi Isa, apalagi melebihi. Tantang artinya kan, umat Nabi Muhammad sanggup 50 hari, aku Islam. Lalu baik. Nah, ikam sebagai saksinya, sampai saksinya kita dudukan di sini. Nah, itikaf sini kan, kata mana lakukan bebetakan makana. Jadi dibuktikan. Terus kan, bakawaan dan situ kan, ibadah kan, kadang sing makanan 50 hari. 50 hari sudah. Nah, tahu ada makan 50 hari. Paklah. Berita dijualkan di share orangnya kada beri kunjung juga kan kurang juga melihat. Nah, aku tambahin lagi lah. Ada makan sampai 60 hari. Nah, akhirnya berita ke kagum loh nih. Luar biasa. Ternyata umat Nabi Muhammad ada sanggup ada makan 60 hari. Akhirnya berkomentar berita tadi. Aku tidak pernah menyangka ternyata ada seseorang yang dapat melampaui Nabi Isa. Nabi Isa 40, dia tak ada yang 60 hari umat Nabi Muhammad. Nah, gara-gara itulah masuk Islam. Nah, mungkin ini dari bab karamat kah lah. Nah, karamat orang tasawuf tadi. Atau memang sudah punya kemampuan demikian. Karena latihan yang sudah lawas. Asalnya kan semua sifat sahal atau story kan. Mereka anak harus dilintah umur 3 tahun. Sudah ada jadi tasawuf sidin kan, supaya Tuhan sidin tahan kita makan kita. Jadi orang Bahri itu kayak itu mereka anak sudah ada latihan. Ada kita ini Tuhan itu kisahnya. Kalau kisahnya ada juga kan.
Artinya kada aneh itu kayak itu bagi mereka kan. Ini dikisahkannya hanya satu dari sekian banyak. Kalau mereka itu ada kisahnya, cuma ada tak buku akan ada. Nah, harapnya deh orang-orang tasawuf itu kan mereka kawa apa memenangkan rohaniyah atas jasmani ini. Nah, jadi kekuatan rohani itu mengalahkan jasmani. Nah, ada aja tuh orangnya kayak itu. Walaupun kita kadang melihat kan banyak aja kisah-kisahnya. Nang terbukuakan apa ini kan ada terbukuakan ya lagi. Tahan 60 hari kita makan gitu. Kita sehari kita makan kiok dan oleh. 13 jam ya ada makan kau sudah kan. Asal dapati aku jangan ini aja. Harinya panas aja. Nah, di balapai terus. Nah, kita mahir makan. Ay kita di kawai juga ngeri itu cuma perjuangannya luas. Perjuangannya mengoring makan itu kan. Nah, mahir makan sehari misalnya pagi 20 suap, tengah hari 20 suap. Karena kamar malam 20 suap kurangi orang jadi 19 suap. Rohok deh, kurangnya 19 suap gua. Kita kawan itu, aku jadi mengoring makan aja. Bahkan lauknya nyaman tuh kan ampih kalau makan kayak asal belang kan. Ya, berambah harus belang kan. Tak perlu lauknya cocok kan. Tak perlu lauknya kayak itu aja aku jadi mengoring makan aja. Supaya ada di dalam dunia aja. Ya pak lauknya nyamani orang lalu gimana mana bayi pada rajin mana gitu kita nih kunyok-kunyok kayak itu ada nantu ada orang dibujur lah ya. Perjuangannya tuh ya pak kita nih berada di zaman sekarang lah bila baca kitab nah ini kan kita ada parahnya kita orang tadi diceritakan bahwasanya seorang alim ulama Wahab bin Munabbih Sirin berkisah. Nah, Sirin mungkin dari guru-guru Sirin kisahnya ini atau mungkin dari pengalaman batin Sirin melihatlah ada dua orang malaikat sedang berjumpa di langit yang keempat. Lalu berkatalah salah satu keduanya kepada yang lain, sampean dari mana? Ujarnya, aku disuruh ke bumi, terjun ke dunia. Disuruh bahagiakan iwak dari lautan. Mulai laut bahagia iwak nih. Iwak itu dikapingini oleh seorang Yahudi. Yahudi na kafir. Nah, bukan Katolik Israelnya nih. Nama iwak bukan Israel nih. Nah, Gewin menjajah orang nih. Nah, nantami orang yang ada bersenjata dihantami. Nah, tah. Jadi disuruh bahagiakan iwak di lautan supaya jadi rejeki orang kafir Yahudi. Ujar lain pulang. Aku lain tuan kisahnya disuruh Allah Ta'ala menyarukut. Nah musim nang ada hujan ini kabut pagi betukan Pak Kukus gambur disuruh menyarukut apa? Menyarukut minyak itu kan pacang lauk makan dari minyak zaitun. Nah ada seseorang ahli ibadah hendak makan minyak zaitun nih pacang lauk makan. Saya disalukutnya malaikat artinya akan dikenakan api nih, pas terbakar, habiskan minyaknya. Nah, jadi artinya apa? Orang kafir dinyamani, orang beriman disakiti. Allah Ta'ala nyuruh. Kayak apa itu kisahnya? Nah, supaya orang kafir itu habis kebaikannya, sehingga di akhirat ada lagi bisa kebaikan. Artinya dibalas Tuhan di dunia, sudah ada kebaikan, dibalas Tuhan di dunia. Sampai kan dia hendak makan iwak nang alih dicari, dia dapat mereka bahagiakan. Habis kebaikannya sudah dibalas di dunia. Ada orang beriman, dosanya kalau kitanya kita tinggal, hendak diulahkan apa? Ambil istighfar dan mampan lagi. Kada mayu lagi waktunya hendak minta ampun kepada Allah Ta'ala nih. Lalu caranya apa? Dikarenakan Allah Ta'ala musibah. Lalu makanannya kacari dihilangkan oleh malaikat. Lalu sabar. Lalu dosanya tinggal sabuting diampuni Allah Ta'ala. Nah maka ini adalah kebaikan hikmah dari Allah Ta'ala. Secara lahiriah kan orang kafir dinyamani, orang beriman disakiti. Itu secara lahiriah. Ternyata rahasianya apa? Supaya orang kafir kada kawan untuk lagi di akhirat pahala. Karena setiap ada kebaikan di dunia ini ada pahalanya. Orang beriman disimpankan Tuhan di akhirat. Kalau orang kafir dibalas Tuhan di dunia langsung. Orang kafir kan sehat, makanya usahanya lancar kan. Apalagi anak-anaknya pulang sehat-sehat, bagus-bagus, sukses-sukses. Itu dikarenakan Tuhan kenapa? Iya baik di dunia. Makanya ada orang kafir yang kata nyumbang non muslim itu karena bagaimana melihat orang karena musibah lalu cepat dia mau orang harta. Nah, membantu orang kesusahan tujuannya kenapa tahu dia merasa
bila setiap kali berbuat kebaikan tuh bujungnya nih usahanya tuh nah lancar, dimudahkan segala-galanya. Masanya dah kabalas di dunia gitu. Ada kita orang iman ini untungan, ada yang kabalas di dunia, tambah akhirat pulang. Ada juga di dunia belas Tuhan akhirat para bisa juga itu. Nah kita bisa itu kabalas di dunia, ya nang semalam kan. Ketika apa bersedekah dipuji orang, himong none. Nah himong dipuji orang nih. Nah itu bisa kabalas di dunia. Dengan pujian itu pas akhirat kita dapat lagi pahalanya. Jadi ya Siti Aisyah bagus kita bersedekah. Nah sedekah akhirat naik ada bersuara, ada terima kasih. Bagus itu kita lebih besar keikhlasan kita. Jadi Tuhan menyimpan pahalanya di akhirat itu tunggal pahalanya dapat. Nah sehingga di dunia kada mengganggu nanti akhirat. Itu kan di Siti Aisyah kan bisa jadi malah jadi lawan pembantu Siti. Nah begitulah. Jadi ke orang beriman dapat musibah, lalu dosanya habis, lalu bersih daripada dosa, nyaman dari kita ya. Nah itu hikmahnya. Nah kita kada sampai mikirkan. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar, ini Nabi kisah ini Mursidin nambahan Nafi'. Nafi' ini aslinya budak digedu oleh sahabat Nabi nambahan Abdullah bin Umar. Nah, sekalinya meninggal petuanan, alim budak tadi pasti diburu. Nah, budak asalnya. Nah, patang budak ini alim karena budak ini ada bebas. Di guru dia petuanan kita belajaran. Ada kaum mana? Bila meninggalkan petuanan berusaha. Jadi akhirnya kan kata Habib kada bebas. Lalu patuanan ini nyuruh akon terus belajar. Pas alim mati patuanan, pas inya menjadi penerus. Nah, paling banyak dapatkan ilmu daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar tadi. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu gering. Lalu sini hendak tabuka lior hendak makan apa? Makan iwak babanam. Iwak masak, iwak segar. Nah, karena sama benang kan. Akhirnya biar si Nafi' sebagai budak sidin kan tulak kayak ke pasar cari ikan. Nah, ada tamu tuh hari ini ada tamu, besok ada tamu. Beberapa hari kemudian ada tamu juga. Tuh kali harganya 1,2 dirham. Beri ke rumah ikan iwak nasi segar tadi dibanda makasidin jolong kepada patuanan. Nah, lawan roti kan beriwak. Para hatan hana memakan, assalamualaikum, minta sedekah. Nah, di mga lawang nih, beli itu cak itu deh. Nah, minta sedekah aja. Lalu ujar Sayyidina Abdullah bin Umar, ini roti dan iwak ini nah dibungkus. Nah, birong sayanya bungkus birong sayanya lawan pengemis itu. Nah, ujar si pembantu nih, semoga Allah Ta'ala menyatakan pian. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan pian. Pian lawasnya namakan uak nih. Sudah di hadapan dan tiga menyuap lagi. Tiga mamam lagi kan. Ada orang hendak pian jurong lah. Tuhuknya kami cari akan di tamu iwak ini di depan sudah. Tuhuk nukarakan kan 2 dirham lumayan harganya. Kami sudah dapat nih masak sudah kami jurong ke orang lah. Ayo aja sedih bungkus jurong ke orang itu. Minta sedekah itu. Lalu pulang si anu ini pembantu ini kan maras na patuanan nah bagusnya deh pembantu maras patuanan memarakin pengemis deh. Pengemis kan nah kita damai aja lah. Kamu ku beri 1 dirham. Ini kalau saya diambil roti lawan iwak ini roti iwak panggang ini jadi ambil. Tapi kan ku beri 1 dirham aku nah mentahnya aja kam. Wah ini kan tujuan mentahnya deh. Gue jangan sedekah jadi guru betul bisa menawarkan. Kalau kita sedekah itu datang, jadi gembong jadi mana? Bila membuang jadi misterinya tak. Jadi cari duit, dari itu karena bong mana? Nah jadi tahu bila sedekah ada kan? Bila sedekah beri apa? Beres ke beri kan saya genggam mana? Ya pak, biar kita bila sedekah ada apa menghina orang lah. Ya kan orang meminta, tuh kan jadi kayak darurat. Amun gak ada darurat meminta itu. Baca supan deh harapnya. Itu kan. Jadi boleh meminta kalau darurat. Desa perlunya aja beli sudah mayu sehari itu dah dah ini paret sekampungan mana dapat duit saya banyakkan beneran aja asa bulan aja aku aja asa bulan seminta pulang kau nukar HP ya ujur aja dunia nyaman kan kalau cari dia alaikum mana dah herat karena supannya kayak apa kalau meminta tuh kada darurat nah itu
Jadi bila orang minta sedekah ini jujur ngibadai aja kan, ini gue betul kan, beli mana rima, berarti bujur tuh minta sedekah. Ya baca mau mana menolak, nah tuh ada ada bujur minta sedekah berarti. Nah jenak duit nama mentahnya aja, nama mentahnya itu nyaman tuh kan apa, kalau padahal kan orang minta sedekah tuh kalaparan bila kali minta mati, kalau minta itu kisahnya kan, tapi jangan dimamain lah. Kalau minta sedekah di cara mahi kan jangan. Kalau kita katulahan none, atau sari mamai kan, kayak ini mamai. Sian, kalau seorang mau main itu anak suan none, mau katulahamin. Artinya itu kayak itu kriteria minta sedekah itu kayak itu. Lalu ditawari nah pian mentahnya aja nah, kami jurungi sadirham, ini jangan diambil. Ayo aja sih minta sedekah. Bagus lagi kalau mana? Amun duitnya mana kalau juga kawa. Andi nak makan roti, tidak makan iwak, makan daging, kawan makan susu, makan apa kah? Duitnya macam kegunaannya, mending ini kan ini aja. Nah, akun bisa ini kan, ayo aja. Ini sedekah, makanya yang penting ada gantiannya. Nah, itu akhirnya dirungi sadirham, diambilnya. Akhirnya si pembantu tadi mau bulik pulang nih, menghadap pulang ke patuanan. Anda di hadapan. Nah, wahai patuananku, wahai pemistianku, tadi si pengemis itu ulun dilungi 1 dirham duit. Nah, dan ini aku naik kada ambil. Nah, roti lawan iwak bebenang nih. Jadi ulun jadi ide duit 1 dirham si pengemis itu. Nah, ini julung kapian pulang. Tatap dia si Nabi Umar. Tatap bungkus ini jisidin roti lawan iwak panggang nih julong kapal habis itu kapung dapat julong ini jangan kita isa dirham tuh rezekinya tetap jadi duitnya tetap rezekinya ini tetap julong ke sana ngaran niat tuh mantap di hati sudah kan kada berubah lagi antara kan di kapungnya mana orangnya kapung julong duitnya jadi ambil lagi nah timbul dia bonus tuh mana nah bonus. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, keluar ilmu, nur alim nih, dan nur alim nih ada ilmunya. Dan bila apa tindakan tuh ada tuh ilmunya. Nur alim, yang mana nur alim tuh. Bila apa nanti digawisidin ada hadisnya, ada ambilannya. Nah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayu mamri'in ishtaha syahwatan, faradda syahwatahu, wa athara bi'ala nafsihi, ghafarallahu lah. Siapapun yang ingin sesuatu keinginan, misalkan makanan ya, atau pakaian ya, apa karena dia tujui. Nah, lalu setelah sudah dapat di hadapan, tinggal mengambil, tinggal memakan lagi, tinggal memakai lagi, sekalinya dilawannya keinginannya itu. Ada orang lain yang memerlukan dijulungnya ke orang lain, maka orang itu dapat keampunan dari Allah Ta'ala. Hanya diunting keampunan Tuhan ya. Padahal ngaran keampunan Allah Ta'ala itu macam-macam macam-macam jalannya kan. Ada tunggangin Tuhan, tapi ketika ada kesempatan, ternyata sahabat Nabi ini kada mau melepaskan. Untung benar nih, ketika ada orang tak hendak julung ke orang, salah hendak kayu julung ke orang, maka diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi ini luar biasa karenanya nih. Amalan sahabat Nabi itulah sampai ke situ. Jadi kita nih mengakui loh nih kita nih harap sahabat dari kita kan. Sahabat itu amalan orang. Nah, ada amal kampung Nabi itu kan dasar bujur apa? Bujur nang mantap amalkan deh. Maunya gering deh, jangannya udah sehat masih mending kan. Mau sehat orangnya masih mending. Makanya kau mana itu mencari bahasa kan ini. Orangnya gering, kurang ingin tuh hendak lo kan jadi kau orang salahnya. Daripada tingginya ilmu dan amalnya para sahabat Nabi itu, semua kita berkahnya. Bagi kita semua juga Allah Ta'ala keberkahan dan kehidupan kita dan ilmu dan amal kita, diberikannya ilmu yang bermanfaat selama seterimanya, dan diberikannya kita umur yang panjang dan badan yang sahabat ketika sahabat ajil bagi nafsu hati mana sempurna hati kita dikabulkannya, dan ketika sampai nantinya di negeri akhirat kita mereka syafaatnya Rasulullah SAW dengan semua bendanya ala dini wa kulli ma nabi syarafus salih ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram syahidillahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه. اللهم أثبنا بما بفضلك وجودك وكرمك على ما قرأنا وصبنا وأهلنا تصدقنا به على سبيل الواقع. وأوصل اللهم ذلك إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا ومحابنا ووهابنا وأهل ودنا ولي آبائنا وذوي حقوقنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا وأحسن إليه وأحاطت به شفقة قلوبنا وجميع المسلمات وإلى أرواح من حضر هذا المجلس اللهم اجعل فداءنا من النار اللهم اجعل فداءنا من النار واغفر لهم وارحمهم واجعلنا ويوم في كتاب في دار كرامتك ومستقر رحمتك وعبادك الصالحين والمسلمين وصحابنا بما أجر واجرنا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل تقوى بنا يا مولانا ما نحن لك وقرآن جود كريم ورؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.